Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah, kurang tiasa tepang deui, kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Sunda. Di pertemuan katilu ieu, urang bade diajar tentang istilah atau ngaran atau sebutan lain bagi anak hewan. Dan juga kita akan mempelajari tempat cicing, kandang, atau tempat tinggal hewan. Sateuacan dimulai, hayu urang bacakeun bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Nah, langsung wae. Kita yang pertama akan mempelajari ngaran anak sasatoan atau sebutan bagi anak hewan. Istilah atau sebutan bagi anak hewan yang pertama yaitu sapi. Nah, sebutan atau anak sapi itu namanya pedet. Yang kedua yaitu anak munding atau kerbau. Anak munding atau kerbau disebut eneng. Nah, kita harus teliti. Anak kerbau itu bukan eneng ya, tapi eneng. Yang ketiga yaitu gajah. Anak gajah disebut menel. Nah, gajah itu kan gede ya. Segede apapun ibunya, anak gajah tetap disebut menel. Yang keempat yaitu ucing atau kucing. Anak kucing itu yaitu disebut bilatung. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai ketukar antara bilatung dan belatung. Kalau bilatung itu sebutan bagi anak kucing. Yang kelima yaitu hayam atau ayam. Anak ayam yang baru menetas, disebut pitik atau ciak. Kenapa disebut ciak? Karena kalau misalkan ayam itu menetas, bunyinya pasti ciak gitu ya. Maka disebutnya ciak atau pitik. Yang keenam yaitu japati, merpati atau manuk atau burung. Nah, sebutan atau istilah lain untuk anak merpati disebut piyik. Tapi kalau misalkan burung tersebut baru menetas, dari telur baru menetas, nah kan belum ada bulunya tuh. Sebutan bagi anak burung yang baru menetas disebut gumendol. Yang ketujuh, nyamuk atau rengit. Nah, kalau misalkan kita melihat ada genangan air, pasti di dalamnya itu ada yang yang hidup gitu, jentik-jentik. Nah, itu adalah anak nyamuk. Anak nyamuk dalam bahasa Sunda disebut utak-utak. Yang kedelapan yaitu bangkong atau katak. Nah, anak katak disebut buruy atau berudu. Nah, di sini ada gambar burung atau buruy atau berudu. Kalau diperbesar, berudu ini gambarnya seperti ini. Yang kesembilan yaitu kupu-kupu atau kupu-kupu. Apapun itu kupu-kupunya, kalau bertelur, nah telurnya itu menetas pasti akan menjadi hileud atau ulat. Maka perlu kita pahami bahwa ulat ini adalah anak dari kupu-kupu. Yang ke-10 yaitu lauk atau ikan. Anak ikan disebut kebul atau kurayak. Nah, di sini kalau misalkan kita pergi ke pantai, ke laut, ke empang, ke balong, sungai gitu ya, kita akan menemukan anak ikan seperti ini. Kalau diperbesar, gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar anak lauk yang disebut kebul atau burayak. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal nama-nama kandang, ngaran kandang atau tempat tinggal hewan, tempat tinggal sasatoan. Yang pertama yaitu kandang hayam. Kandang ayam itu disebut
paranje. Yang kedua, ini kandang kuda. Nah, kandang kuda itu disebut istal atau gedogan. Mau itu terbuatnya dari bambu, dari kayu, atau dari tembok, dari bata. Nah, itu kandang kuda disebutnya istal atau gedogan. Yang ketiga yaitu kandang manuk atau kandang burung. Nah, kandang burung ini ada dua macam. Kalau burungnya itu tinggal di pohon, nah ini disebutnya sayang burung atau sarang burung. Yang kedua, kandang manuk atau kandang burung yang ada biasanya di depan rumah kita digantungin di plafon. Nah, itu namanya kurung atau sangkar. Yang keempat, yaitu kandang lauk hias atau tempat tinggalnya ikan hias disebut akuarium. Nah, mungkin itu yang kita bahas di pertemuan ketiga ini tentang nama-nama anak hewan dan tempat tinggal hewan. Untuk selanjutnya ada pancen atau tugas buat anak-anak semuanya, yaitu isian titik-titik di handap ini. Istilah titik-titik di handap ini. Isian titik-titik di handap ieu. Yang ke satu, anak renggit disebut, nah anak nyamuk itu disebut titik-titik. Yang kedua, anak kucing disebut titik-titik, anak kucing itu disebut apa? Yang ketiga, anak kupu-kupu itu disebut titik-titik. Yang keempat, kandang hayam, tempat tinggal hayam itu disebut titik-titik. Yang kelima, kandang lauk hias, tempat tinggalnya ikan hias itu di mana? Atau kandang lauk hias, tempat tinggal ikan hias itu disebut apa? Ya, bagi anak-anakku yang sudah memperhatikan dari tadi, insya Allah akan gampang untuk menjawabnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.